Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasuluh ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah memberikan kita panjang umur, diberkahi dan dimudahkan segala urusan kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat, berkah dan rahmat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak menghampiri benak kita. Ada di antara kita yang memilih untuk menyibukkan diri dengan urusan dunia tanpa memikirkan apa yang akan menjadi bekal di akhiratnya nanti. Ada pula yang beribadah sebagaimana apa yang Allah perintahkan, namun ibadahnya tidak lebih hanya sebagai rutinitas. Salat 5 waktunya, setiap harinya, berpuasa, mengeluarkan zakat setiap tahunnya, akan tetapi semua tidak berdampak pada akhlak dan pribadinya. Maksiat pun terus dilakukan. Motivasi untuk memperbaiki amalan-amalan yang ada tak kunjung hadir dan tak kunjung datang. Penyebabnya satu, karena apa? Melupakan muhasabah diri. Sehingga orang-orang seperti ini merasa cukup dengan apa yang ia lakukan, dengan amalan yang telah ia lakukan. Lalu siapakah kita? Siapakah Anda? Siapakah saya? Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dengan sangat jelasnya di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukannya? Maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika belum, jika masih tersendat-sendat, mintalah kepada Allah agar senantiasa dibimbing untuk taat kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Tidak hanya memerintahkan kita untuk makan, minum, melepas lelah, tidur, mencari sesuap nasi. Bukan hanya dengan tujuan itu, akan tetapi ada tujuan besar di balik itu semua, yaitu agar setiap hamba dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi hamba yang selalu sadar dan tahu tentang tugas dan misi kita? Maka kenalilah dirimu, kenalilah keadaan kita, agar kita tak lupa, agar kita tak lupa diri. Dan kita berharap ketika kita lupa nanti, kita langsung bersegera memperbaiki diri dan kembali pada misi utama kita. Muhasabah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasr ayat 18 disebutkan di situ dengan jelas, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Sudahkah Anda berbekal? Sudahkah Anda bersiap? Sudahkah Anda mempergunakan harta yang Allah titipkan? Sudahkah Anda menggunakan tenaga Anda, menggunakan kepintaran Anda, menggunakan keilmuan Anda untuk berbekal di hari akhir? Jika belum, mulai sekarang. Jika belum, mulai sekarang, sebelum semuanya terlambat. Berbekal. Seorang ibu, dia berbekal mencari pahala. Dengan apa? Dengan amanah terhadap apa yang diperintahkan suaminya. Dengan menjaga hartanya. Dengan menjaga anak-anaknya. Dengan melayani keluarganya. Ia mencari pahala. Ia berbekal dengan itu. Dan masih banyak hal tentunya. Demikian pula seorang ayah yang tidak hanya diwajibkan untuk menafkahi anak, untuk menafkahi istrinya, untuk menafkahi keluarganya, namun juga diwajibkan bagi seorang ayah untuk mentarbiyah, untuk mendidik anak dan istrinya agar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah mereka berbekal.
Mereka bertakwa, mereka taat kepada Allah, berjalan sesuai dengan rel-rel yang ditentukan. Ketika dia apa? Dia terbelok, dia sadar diri, beristighfar kepada Allah, lalu kembali kepada jalan yang benar pula. Dan ingat jamaah yang dirahmati Allah, takwa adalah sebaik-baik bekal. Takwa adalah sebaik-baik bekal. Dan bermuhasabah adalah merupakan sifat hamba Allah yang bertakwa. Terkadang ketika kita dalam perjalanan, kita mencari bekal tersebut, tak jarang muncul rasa futur, rasa malas dalam mencari bekal itu. Lelah, bosan yang mengakibatkannya tidak mawas diri hingga tergelincir dan terjatuh dalam futur. Lemah semangat dalam beramal. Maka muhasabah, muhasabah akan membantu seseorang untuk menghadapi berbagai rintangan yang ia temukan dalam pencariannya akan bekal tersebut. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dan ujung buah manis dari muhasabah adalah taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mulai berkaca tentang keadaan dirinya, coba jamaah, untuk Anda, iya Anda yang menyaksikan video ini, coba perhatikan bagaimana keadaan diri Anda. Jangan toleh ke kanan ke kiri. Mulailah menghisab diri. Mulailah memeriksa diri. Apa yang aku lakukan terhadap umur yang Allah berikan? Coba pertanyakan. Jika satu detik saja kita lalui dalam keadaan lupa terhadap perintah Allah, dan itu adalah kerugian. Maka banyak di antara manusia yang lupa untuk bermuhasabah. Maka beruntunglah Anda. Beruntunglah Anda jika Anda diberikan kesempatan untuk bermuhasabah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah bagi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.